Bisa nggak ya TPAT ataupun notaris sambil punya rangkap jabatan lain? Halo sahabat properti cantik, sahabat Rika dimanapun berada. Kali ini saya menghadirkan suatu acara baru nih, ya, yaitu bincang bareng notaris untuk pembeli cerdas. Ya. Jadi ini saya ada di ruangan biasanya yang diinginkan oleh baik itu penjual maupun pembeli. Nah, inilah ruangan yang cukup menarik ataupun banyak orang menginginkan gimana caranya saya bisa di situ tanda tangan gitu. Ya, dan di samping saya sudah ada tamu, yaitu narasumbernya. Beliau adalah Ibu Oi Elvira, SH-MKN. Beliau adalah notaris dan PPAT. Ya. Nah, sahabat, ini saya sudah dengan narasumbernya, yaitu Ibu Notaris cantik namanya Oi Elvira, sarjana hukum, magister kanotariatan. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya terkait pengenalan notaris dulu. Jadi banyak orang itu kalau sudah ketemu rumah ataupun tanah yang sudah cocok, kiranya cocok antara penjual dan pembeli, lalu kita berjalan, besok janjian ketemu di notaris, atau langsung yuk kita ke notaris aja, siapin berkas-berkasnya gitu. Apakah betul memang setelah kita beli cocok dengan properti, lalu kita larinya ke notaris? Dan sering juga saya lihat di papan itu ada notaris, ada PPAT. Apa sih notaris dan apa sih PPAT? Apakah memang PPAT itu sudah pasti notaris? Apa notaris juga sudah pasti PPAT? Nah, itu pertanyaannya. Yang pertama, apa sih itu PPAT? PPAT itu pejabat pembuat akta tanah. Oh. Jadi PPAT itu pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta di bidang ketanahan. Oke, berarti beliau memang khusus yaitu tanah saja PPAT. Iya. Kalau berbicara rumah, kalau rumah itu kan masuk pertanahan, jadi dia PPAT. Tapi perlu diketahui juga kalau misalkan pembelian rumahnya secara bertahap pembayarannya itu biasanya ke notaris. Oke, begitu ya. Dan apakah betul kalau sudah PPAT pasti notaris? Belum tentu pasti. ya. Karena PPAT itu dari dinas Dari turunnya dari mana? Kementerian Agraria. Oh, SK-nya dari Kementerian Agraria ya. Tata Ruang BPN. Dan Tata Ruang BPN. Kalau notaris itu dari Kementerian Hukum. Oke. Berarti kalau notaris Kementerian Hukum, Kemenkumham gitu ya. Oh. Berarti beda sahabat antara PPAT dengan notaris. Tapi itu saling berkaitan. Bisa jadi benarnya PPAT dulu atau notaris dulu sih? Beda. Soalnya gini, syarat pengakuannya beda. Beda ya. Kalau PPAT sendiri itu usia 22 tahun sudah bisa mengajukan pengangkatan PPAT sepanjang syaratnya terpenuhi. Kalau notaris usianya 27 tahun. 27 tahun notaris. Misalkan lulus sarjana hukum, lulus magister kanotariatan, baru boleh. Berarti udah kemudian masih ada syarat-syarat lainnya lagi, syarat magang, syarat ujian. Iya. Saya dengar sih itu sampai, ya itu tadi ya 27 tahun sendiri. Itu nanti dapat ke lokasi yang bagus, lokasi yang pinggiran dulu, habis itu yang kota, itu lama juga prosesnya. Iya, lumayan. Soalnya sekarang sudah ada formasi. Ada formasi. Setiap wilayah sudah ada A, B, C, D, E. Jadi kita nggak boleh masuk langsung ke A atau B. Oke. Jadi tadi udah sampai ke bedanya PPAT sama notaris. Nah, itu kan tadi terkait lamanya ya, masa mendapatkannya ya. Berarti ada batasan-batasannya. Seperti kalau berbicara kewenangannya ataupun kedudukannya itu beda juga kan antara PPAT sama. Kalau notaris itu kewenangannya ini buat akte otentik. Selain itu dia juga sebenarnya punya kewenangan banyak, legalisasi
mengesahkan tanda tangan, menyesuaikan cap fotokopi sesuai asli, membukukan surat di bawah tangan, wasiat, lelang dan segala macam. Kalau PPAT itu dia secara peraturannya dia dibuat hanya boleh kewenangan untuk 8 akte. 8 akte. Itu jual beli, hibah, tukar menukar, APHB, imprem, APHT, SKNHT dan semuanya itu semua kaitannya dengan pertanahan. Berarti memang berhubungannya dengan pertanahan. Iya. Kalau notariat kan tadi kan bisa jadi akte autentik ya. Iya, Berbicara autentik itu banyak ya. Berbicara misalkan ngurus waris gitu. Iya, bisa. Terus ngurus perjanjian lain gitu ya. Pendirian perusahaan. Pemberian. Kalau pendirian, ya pendirian CV gitu ya, PT gitu. Oke. Ya, kalau berbicara dengan bisa nggak ya TPAT ataupun notaris itu sambil jualan gitu, atau sambil punya rangkap jabatan lain? Misalkan kan banyak orang mikirnya mungkin notaris itu PNS gitu ya, ataupun malah justru ASN atau lainnya, padahal itu adalah swasta ya. Ya sebenarnya notaris PPAT itu pejabat umum. Pejabat umum. Oleh negara, tapi kami bukan pegawai negeri sipil, kami tidak menerima gaji dari negara atau pemerintah. Kalau rangkap jabatan secara umum ya, itu sebenarnya ada larangannya masing-masing. Tapi secara umum itu nggak boleh tuh advokat, konsultan hukum, kami nggak boleh jadi PNS juga, tidak boleh bekerja di BUMN atau di perusahaan swasta sebagai pegawai dengan perjanjian kontrak, itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau seandainya sambil jualan tanah, jualan rumah boleh lah ya. Tapi orangnya, bukan jabatannya. Jadi jabatannya itu sesuai aturan melakukan hal itu. Tapi kalau di luar itu notarisnya ada sampingan, itu sebagai pribadinya. Sebagai pribadinya, bukan membawa notarisnya gitu ya. Tapi lebih dikenal notaris daripada PPAT ya. Iya, orang awam ya. Orang awam bilangnya gitu. Dia kan notaris ya, karena itu. Oke. Kalau seandainya notaris itu apakah boleh membuat akte itu keluarganya sendiri ataupun saudara dan besan atau lainnya itu boleh nggak sih? Tidak boleh, sebenarnya ada larangan. Garis lurus ke atas ke bawah itu tidak ada batasnya, kita nggak boleh buat sama sekali. Kalau ke samping, notaris itu sampai derajat ketiga, PPAT sampai derajat kedua. Apa sih garis ketiga garis kedua itu? Itu cara hitungnya misalnya gini, saya dan saudara itu derajat kedua. Oh, 2. Derajat kedua. Kalau dengan kemenakan itu derajat ketiga. Berarti kalau saya sebagai notaris nggak bisa buatin akta sampai kemenakan. Batasannya itu. Tapi kalau PPAT sampai derajat kedua, yang ketiganya nggak boleh. Oh, kedua boleh. Itu kalau saudara, kalau sepupu 1, 2 sepupu itu udah derajat ketiga. Derajat ketiga. Berbeda ya berarti ya? Om derajat ketiga. Om ketiga. Berarti putarannya 3. Oh iya. Jadi memang saya dengar Yogyakarta, DIY mungkin ya. Itu berapa notaris sih total? Mungkin yang terdaftar bisa hampir 200. Setahu saya memang banyak 200 ya. Jadi memang itu dari 200 itu ya memang berusaha masing-masing ya. Gitu. Ya. Dan setiap tiap bulan itu pasti ada transaksi nggak sih sebenarnya? Kalau transaksi mungkin bisa jadi iya, bisa enggak ya. Tetapi mungkin yang paling sering dikerjakan oleh notaris atau PPAT apa? Kalau notarisnya kebanyakan sering itu pendirian badan usaha. Oh, malah dari situ ya. Kalau PPAT-nya jual beli. Gitu. Nanti kalau misalkan PPAT ini udah ada rekanan dengan pihak bank, itu bisa kerjakan APHT itu bisa lebih banyak. Lebih banyak lagi ya. Ini udah berapa lama sih, Ibu? Kalau saya notaris itu 2012. 2012. PPAT ini 2017. Berarti malah justru notaris dulu ya tadi yang bilang. Arti perjalanannya tadi 27 tahun tadi ya. Enggak, dulu itu notaris itu 27. Sekarang PPAT 22. Tapi waktu masa zaman saya itu PPAT saya usianya harus 30 tahun.
Harus 30 tahun. Iya, jadi waktu ngajuin notaris belum cukup umur untuk PPAT. Walaupun udah pinter, udah itu nggak bisa. Tapi sekarang akhirnya udah diubah, PPAT 22. Oke. Soalnya kan kebanyakan saya jumpai, kebanyakan kan yang udah pada berusia. Sekarang tuh banyak kok, banyak PPAT. Banyak yang muda-muda juga. Oke, iya. Jadi sekilas seperti itu pengenalannya, atau ada tambahan mengenai PPAT sama notaris dulu? Nggak ada ya. Jadi pada prinsipnya betul ya, kalau seandainya kita sudah dapat rumahnya ataupun sudah dapat tanah begitu, lanjut yaitu kita tahapannya datang ke notaris gitu ya. Walaupun yang digunakan memang nantinya PPAT-nya seperti itu. Baik, sahabat, kalau seandainya memang ada pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar dan nantinya kita jawab satu persatu. Bisa juga konsultasi langsung nantinya. Hubungi di 0812 578886. Nanti saya pastikan dijawab deh di kolom komentar, boleh. Nanti kita akan ada part 2, part 3 ataupun selanjutnya bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan sahabat. Jadi akan sangat terbantu lah, mudah-mudahan ya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Informasinya apa ya yang dibutuhkan, berkas-berkasnya ataupun yang diperhatikan dulu nih benernya, yang diperhatikan sebelum kita membeli tanah lebih lanjut untuk transaksi, kemungkinan seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.